Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya alhamdulillah ya kita bisa bertemu walaupun hanya via link YouTube. Jadi nanti teman-teman semua mengakses kuliah tanggal 6 April pada pagi hari ini melalui link Zoom. Nah, karena memang saya ada berhalangan, tetapi mudah-mudahan tidak mempengaruhi semangat untuk belajar. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sumber-sumber hukum Islam. Melanjutkan materi yang tentu di minggu lalu, kita akan belajar mengenai sumber-sumber hukum Islam sama dengan di pengantar ilmu hukum yang didapat di semester 1, sumber-sumber hukum Islam ini sama juga dengan sumber-sumber hukum positif. Nah, tetapi kalau sumber hukum dalam Islam apa saja? Next. Nah, sebelum kita memasuki apa saja sumber hukum Islam, tentu kita harus melihat secara KBBI atau Kamus Umum Bahasa Indonesia. Ini adalah sumber itu adalah asal sesuatu. Sehingga sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum atau dasar pengambilan hukum sebagai pustaka hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam juga sering diartikan sebagai dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam yang dijadikan sebagai dasar atau landasan hukum Islam. Nah, dalil menurut bahasa ini artinya adalah petunjuk terhadap sesuatu yang baik atau hisi atau konkret ataupun maknawi. Nah, ini bisa abstrak. Baik petunjuk itu kepada kebaikan atau kejelekan. Karena kalau kita bicara tentang hukum, tentu kita akan bicara tentang baik dan buruk serta sanksinya. Begitu juga di dalam hukum Islam. Kemudian Zarkazi juga memberikan pengertian dalil hukum ini lebih sempit. Nah, dikemukakan oleh para ahli usulul al-fiqih, dalil ini adalah sesuatu yang daripadanya diperoleh hukum syara yang amali atas dasar keyakinan. Sedangkan yang didasarkan pada dugaan atau zahn, ini mereka namakan sebagai amarah. Next. Nah, dalil secara syar'i ini menurut Mahmud Saltut ini ada 3 dan ini sudah biasa ya. Artinya orang Islam pasti sudah mengetahui bahwa dalil ini ada 3 gitu ya sebagai sumber hukum Islam, yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad. Nah, menurut istilah Arayu sama juga dengan ijtihad. Jadi ada yang menamakan ijtihad yang lebih populer, tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai Arayu. Nah, kemudian menurut Abdul Wahab Kholaf, di antara dalil-dalil yang disepakati, ini sumber hukum Islamnya ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Nah, ini kalau di teman-teman yang tidak beragama Islam tentu sama kitabnya masing-masing. Ada Alkitab dan lain-lain ya. Ini kalau di Islam adalah yang pertama sumber hukumnya adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Sunnah. Jadi kalau Al-Quran ini berisi hal-hal yang pokok. Jadi ada 6.666 ayat, 114 surah gitu ya. Tetapi kalau As-Sunnah ini lebih menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi atas pendetailan atau penjelasan dari yang ada di Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ini kitab pokoknya gitu ya. Tapi kalau As-Sunnah ini lebih menjelaskan secara detail apa saja yang biasa dilakukan oleh Nabi atau Rasul dalam hal ini sebagai contoh dari implementasi dari surat yang ada di Al-Quran. Kemudian ada Al-Ijma ya, dan ada Al-Qiyas. Nah, tentunya penggunaan keempat dalil ini didasarkan pada firman Allah, di mana disampaikan atau Allah berfirman bahwa hai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri. Ulil amri di sini berarti para ulama yang dianggap mengetahui atau mengerti hukum Islam di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Nah, kita sering ya kalau sesama orang Islam mungkin juga
tahu bahwa Islam juga kemudian terbagi menjadi mungkin ada yang NU, Muhammadiyah, atau aliran-aliran lain. Nah, ini biasanya terjadi silang pendapat sesimpel menentukan kapan puasa, kapan lebaran itu ya. Ini juga selalu banyak sekali ada perbedaan pendapat. Nah, tentu nanti dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Kemudian mungkin cara sholat gitu ya, yang pasti selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok, maka wallahu alam bisawab, kebenaran hanya milik Allah gitu ya. Artinya kita menjalankan apa yang kita yakini. Kemudian sama ya seperti mungkin di agama lain, seperti di Kristen ada Kristen Ortodoks, kemudian banyak sekali lah aliran-aliran yang juga tidak sama. Tetapi mudah-mudahan kita selalu memegang teguh bahwa tentunya perbedaan itu hal yang biasa, tetapi jangan sampai kemudian merusak persaudaraan apalagi ukhuwah Islamiyah gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Artinya perbedaan itu biasa, tetapi kita kembalikan kepada ajaran pokok di Al-Quran dan Sunnah, dan tentunya tidak boleh kemudian perbedaan itu membuat saling bermusuhan dan merusak ukhuwah Islamiyah. Oke, selanjutnya. Nah, hadis ini juga menunjukkan tata tertib atau urutan penggunaan dalil-dalil tersebut. Jadi sama seperti di dalam hukum positif, misal ada tata urutan perundang-undangan semakin tinggi, maka itu yang harus lebih dijadikan dasar pokok atau dasar utama. Sama, tadi kalau ada Al-Quran, Sunnah, kemudian ada ijma dan qiyas, maka Al-Quran sebagai pedoman harus menjadi tuntunan yang pokok atau pertama. Setelah itu baru kita melihat sunnah. Oh, wajibnya apa yang ada di dalam Al-Quran? Barulah kita menjalankan hal-hal yang sunnah. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai wajib, sunnah gitu ya. Nah, di mana kita harus mengutamakan yang wajib terlebih dahulu, baru melakukan hal yang sifatnya sunnah, dan juga hal-hal yang secara hukum itu ada di bawahnya, tetapi tentu hal-hal yang pokok menjadi utama. Nah, tentunya pada hakikatnya dalil syar'i ini juga hanya ada satu, yaitu Al-Quran. Sebab semua dalil yang lainnya ini hanyalah merupakan penjelasan dari Al-Quran. Dan semua kesesuaian dalil ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita menjalankan satu ibadah amaliyah gitu ya, itu kita pastikan bahwa tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jangan sampai melakukan sunnah-sunnah malah kemudian mengesampingkan yang wajib. Nah, tentunya ini juga menjadi catatan, dan ini sekali lagi saya sampaikan kurang lebih apa-apa saja yang ada di dalam hukum positif kita ini justru berkiblatkan dari apa aturan yang sudah ada di dalam hukum Islam, karena juga disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang ada di atasnya. Sama di dalam hukum Islam juga telah mengatur terlebih dahulu bahwa semua dalil yang ada ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Well, next. Nah, ini Al-Quran, tentunya Al-Quran ini adalah kitab suci ya, atau firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan Rasulnya selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Very nice gitu ya, artinya angkanya bagus banget gitu, selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi lumayan lama ya, 22 tahun, karena memang Al-Quran ini berisikan historical, sejarah, perjalanan, tauladan, tuntunan hidup, pedoman hidup, sehingga memang turunnya ini selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, awalnya memang diturunkan di Mekah, kemudian di Madinah, makanya ada surat Al-Makkiyah gitu ya, itu karena sesuai dengan turunnya apakah di Mekah ataukah kemudian di Madinah. Juga terdapat hukum terdahulu yang juga diakui oleh Al-Quran. Nah, ini juga sebagai pedoman bagi manusia. Al-Quran ini senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad. Nah, tentu Muhammad ini adalah sosok panutan bagi umat Muslim sebagai transformasi ke dalam kalbu umat Muslim, gitu ya. Artinya ini adalah tuntunan yang diajarkan oleh
Nabi kita dan Rasul kita yaitu Muhammad. Nah, kemudian Al-Quran ini juga terpelihara pada kalbu setiap muslim. Artinya Al-Quran ini dijadikan pedoman hidup bagi semua muslim gitu ya. Kemudian tentu tersebar di seluruh dunia dengan terjemahan dengan bahasa yang berbeda tapi tentu artinya sama dan disatukan secara universe oleh bahasa Arab gitu ya atau huruf hijaiyah atau huruf Arab. Next. Nah, tentunya terdapat beberapa keistimewaan pada Al-Quran yang dirinci oleh Yusuf Kodalawi dalam membumikan syariat Islam berupa tiga hal. Yang pertama bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat atau bukti kebenaran. Dan kemudian yang kedua sifatnya kekal dan tetap terpelihara. Jadi kalau Al-Quran ini nggak ada amandemen ya. Kalau di Indonesia ada undang-undang dasar, ada undang-undang lain yang sifatnya amandemen sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran ini sudah menjawab semua tantangan zaman. Al-Quran ini sifatnya kekal dan tetap akan terpelihara. Juga sifatnya universal dan tidak sektarian. Artinya ini sifatnya universal dimanapun di seluruh dunia aturan Al-Quran ini sama. Yang pertama kenapa disampaikan sebagai mukjizat atau bukti kebenaran? Karena Al-Quran ini tentunya sebagai mukjizat dan bukti kenabian yang paling agung dari Muhammad dan umatnya. Karena kita sebagai umat Muhammad tentu menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya juga punya mukjizat. Nah, bahkan dijadikan juga sebagai kitab di masing-masing agama yang berbeda dari agama Islam. Tapi kita meyakini bahwa Al-Quran ini merupakan penyempurna dari semua kitab yang turun sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian ini di dalam Al-Quran juga kita banyak diceritakan tentang historical dari nabi-nabi sebelum Muhammad, seperti ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Isa, dan lain sebagainya. Dan mukjizat ini atau risalah yang sifatnya historical ini sifatnya temporer atau ini akan berlanjut terus dan akan terus dilestarikan oleh semua umat. Artinya tadi kembali lagi bahwa mukjizat dan kebenaran ini sifatnya kekal. Nah, tentunya ini dijadikan sebagai satu kelebihan bagi Muhammad dengan julukan rahmatan lil alamin atau Muhammad ini sebagai rahmat bagi seluruh alam karena hadir bersama dengan Al-Quran sebagai petunjuknya. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah kekal dan terpelihara. Artinya Al-Quran ini sifatnya kekal, tadi ya tidak akan dirubah karena sudah menjawab semua tantangan zaman. Bahkan kalau kita lihat dalam dunia parenting ya, sesuai dengan perkembangan zaman itu dijelaskan bahkan di dalam Al-Quran supaya orang tua ini juga belajar, artinya harus mendidik anak juga sesuai dengan zamannya. Kemudian didetailkan lagi dalam As-Sunnah yang menjelaskan bagaimana nabi-nabi dan rasul itu mendidik anak-anaknya, bagaimana bersikap kepada anak-anaknya. Ini telah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa memang sifatnya kekal dan terpelihara. Kemudian universal, artinya dimanapun predikat ulil albab ini atau insan kamil yang memahaminya itu sama. Semua orang yang mampu memahami, menghafal, dan menyampaikan atau dalam arti membawakan Al-Quran dengan baik dimanapun. Untuk yang perempuan disebutnya hafiz, hafizah, kemudian untuk laki-laki hafiz nih mempunyai arti yang sama walaupun kemudian diterjemahkan dalam banyak sekali bahasa tetapi tentunya sifatnya sangat universal dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi hidup manusia dimanapun berada dan di belahan bumi manapun. Jadi ini sifatnya very universal dan tidak sektarian sehingga kalau umat muslim bertemu walaupun barangkali kalau yang bertemu di kutub gitu ya seperti sekarang saum atau puasa mereka punya waktu puasa yang jauh lebih lama tetapi tata caranya adab dalam berbuka, adab dalam berpuasa, amalan-amalan apa saja ini tentunya ini tidak
ada yang berbeda, semuanya universal dan sama kecuali disesuaikan dengan kondisi geografisnya masing-masing. Contohnya ada yang puasa bisa sampai 20 sampai 22 jam gitu ya, karena memang terbit dan terbenamnya matahari ini sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia. Nah, hal-hal demikian, tetapi tentunya sifatnya universal, aturan, adab, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, untuk as-sunnah, yang kedua kita belajar sumber hukum yang kedua adalah as-sunnah. Nah, untuk as-sunnah ini menurut bahasa, as-sunnah ini berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji atau tercela, yaitu disampaikan oleh Nabi bahwa barang siapa yang memberi contoh tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan perbuatan sampai hari akhir. Artinya, siapa yang mengaku umat Nabi atau Rasul, di sini tentunya Muhammad, tentu harus mengikuti yang dicontohkan. Nah, seperti contohnya ada orang yang sangat semangat dalam beribadah sampai puasa, tidak mau berbuka, bahkan tidak mau menikah. Maka Rasul menyampaikan bahwa aku adalah umat Allah yang paling mulia, tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, kemudian aku juga menikah, karena menikah adalah menyempurnakan separuh jadi dari agama. Maka barang siapa yang mengaku sebagai umatku, maka ia akan mengikuti apa yang aku contohkan. Jadi kadang-kadang ada yang malas beribadah atau saking semangatnya beribadah membuat aturan sendiri gitu ya, saking semangatnya puasa nggak usah buka-buka gitu kan, atau nggak usah menikah supaya bisa beribadah terus-menerus, padahal segala ibadah, segala muamalah, segala amalan telah dicontohkan dengan demikian baiknya oleh Allah, oleh Muhammad, oleh Nabi kita Muhammad, sehingga kita hanya tinggal mengikuti apa-apa saja yang sudah dicontohkan. Nah, tentunya selanjutnya kita juga akan bicara mengenai hadis yang mengaitkan mengenai sunnah dan sunnah, yaitu disampaikan adalah segala sesuatu yang sumbernya itu dari Muhammad. Jadi kalau kita ngomong sunnah, tentu sumber utamanya adalah Muhammad, yaitu adalah ucapan, perbuatan, perangi, sopan santun, dan segala hal perjuangan yang memang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kita bisa melihat dari mana apa-apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tentunya dengan kita membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab sunnah, dan hal-hal lainnya, kita baru hadis dan seterusnya, kita akan mengetahui apa-apa saja yang biasa diucapkan, dilakukan, kemudian hal-hal apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Oke, selanjutnya. Nah, hadis ini juga hadis ini ada berbagai macam, yaitu ada hadis kauli atau sunnah bentuknya ucapan. Nah, contohnya ada dalam keadaan marah. Kalau dalam keadaan marah atau kita mau mengungkapkan sesuatu yang buruk, maka Rasulullah beliau menyampaikan lebih baik diam daripada berkata buruk atau berkata kotor. Nah, sebenarnya ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam bentuk ucapan. Kemudian ada hadis fi'li, ini adalah segala sesuatu perbuatannya Rasulullah, yaitu cara sholatnya, cara melakukan ibadah hajinya, etika puasanya, gitu ya. Atau bahkan dalam keseharian bagaimana beliau melakukan perbuatan-perbuatan yang kaitannya dengan muamalah atau perilaku kepada istrinya, perilaku kepada anak-anaknya, kepada sahabatnya. Ini juga dijelaskan melalui hadis fi'li. Yang ketiga adalah hadis yang sifatnya takriri, yaitu adalah perbuatan sahabat. Jadi kalau teman-teman tahu ada Khulafaur Rasyidin, ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan gitu ya. Ini juga disebutkan bahwa seperti ada contoh Umar bin Khattab itu adalah sahabat Nabi yang paling galak, paling seram kayak gitu ya. Tetapi beliau pada saat pulang ke rumah mendapati istrinya marah, beliau ini menyampaikan, ini hadis namanya hadis takriri, disebutkan atau dicontohkan bahwa Umar bin Khattab ini bahkan kalau berperang ini tidak segan-segan memangkas kepala lawannya, tetapi pada saat di rumah mendapati istrinya marah, beliau mengatakan, bahkan ada sahabat lain yang menyampaikan, Umar bin Khattab, kenapa engkau terdiam gitu ya pada saat istrimu marah? Beliau menyampaikan bahwa
Saat istriku marah, aku hanya terdiam karena istriku yang telah mengurusiku dan telah melahirkan dan mendidik anak-anakku, sehingga kemarahannya dengan aku diam mudah-mudahan bisa mengeluarkan apa yang menjadi ganjalan dan mudah-mudahan ini menjadi perbaikan. Nah, tentu ini adalah juga tidak hanya kepada Rasul, tapi kita juga bisa belajar dari sahabat-sahabat Rasulullah, gitu ya. Oke, selanjutnya juga para fuqaha ini juga memiliki definisi terhadap sunnah, yaitu adalah sesuatu yang dituntut oleh pembuat syara untuk dikerjakan dengan tuntunan yang tidak pasti. Artinya sunnah ini ya memang kita selalu ya dalam melakukan sunnah itu kita semua tentu punya persepsi masing-masing gitu ya tentang bagaimana yang seharusnya, tentunya dari membaca Al-Quran dan hadis-hadis. Tetapi tentu dalam pelaksanaannya ada hal yang berbeda, misal dalam contoh beribadah pada saat kita takbir gitu ya, kemudian kita menyedekapkan tangan, tentu masing-masing ada yang di dada, ada yang di atas dada, ada yang agak menuju ke perut. Ini juga berbeda-beda ya. Ini tetapi kita meyakini bahwa apapun tentu yang terbaik adalah kita melakukannya. Yang tidak baik adalah yang tidak sholat. Jadi kalau ada pertanyaan sholat yang benar, yang baik seperti apa, ya kita nggak pernah tahu ya karena masing-masing para imam ada secara Syafi'i, kemudian ada aliran-aliran yang berbeda, ini beda-beda tentunya, tetapi yang paling baik adalah yang kita lakukan, yang nggak baik adalah jika kita meninggalkannya, seperti itu ya. Nah, kemudian dari segi kualitas dan mutunya, sunnah ini juga ada tiga, ada sunnah atau hadis yang sifatnya sohih, ada yang sifatnya hasan, doif gitu ya, dan maudlu. Nah, kalau sohih, sohih ini berarti sangat kuat dan memang dicontohkan. Nah, kita akan lihat bagaimana hadis-hadis ini penjelasannya. Nah, kalau hadis yang sifatnya sohih, jadi orang suka bilang, sohih nggak hadisnya? Nah, sohih ini artinya diriwayatkan oleh orang-orang yang baik atau kuat hafalannya, sempurna ketelitiannya, sanadnya tersambung, gitu ya, dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat. Artinya hadis sohih ini adalah hadis yang bisa dikatakan ini membuat kita yakin dalam melakukan amalan terhadap hadis ini. Kemudian ini ada hadis hasan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sama adil ya dengan tadi yang sahih, sanadnya juga bersambung ke Rasulullah, tidak bertentangan, tetapi kekuatan hafalan atau ketelitian perawinya kurang baik, sehingga kalau dibandingkan hadis sahih, maka hadis hasan ini di bawah hadis sahih. Nah, ada lagi hadis doif. Nah, kalau doif ini adalah hadis yang lemah rawinya, tidak adil, terputus sanadnya, cacat atau bertentangan dengan dalil gitu ya. Nah, ini kita nanti akan melihat kisah-kisah atau hadis-hadis yang sifatnya doif gitu ya. Biasanya secara logikal juga ini menjadi di ujung kita akan bicara wallahu alam bisawab. Contohnya seperti ada hadis-hadis yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang pezina gitu ya, yang kemudian di akhir hidupnya membantu atau memberi makan kepada seekor anjing dan masuk surga. Ini menjadi wallahu alam bishawab, artinya ini memang surga dan neraka ini menjadi hak mutlak atau prerogatifnya Allah gitu ya. Artinya kita nggak pernah tahu apakah benar atau tidak. Tetapi kalau hadis sahih atau hasan ini kita mudah melogikakannya. Misalkan sahih yang mengatakan bahwa contoh-contoh seperti tidak boleh memakan babi gitu disebutkan juga di dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan juga di dalam hadis bahwa alasannya adalah apa-apa bukan karena oh di babi ini mengandung cacing pita atau seperti apa, tetapi hadis sahih itu mengatakan bahwa apa yang akan dimakan ini akan menyebabkan sifat atau menyebabkan sifat bagi para pemakannya. Nah, contohnya kalau babi ini kan disebutkan memang memiliki sifat yang seperti saat kawin gitu ya. Dia itu pada saat kawin, mohon maaf,
misalkan ada 2 babi jantan dan 1 babi betina, maka babi jantan ini untuk mengawini betinanya akan kawin dulu dengan sesama jantan. Nah, dikhawatirkan seperti sekarang muncul banyak LGBT, lesbian, biseksual, dan transgender. Nah, ini juga kita mengkhawatirkan hal ini adalah contoh. Oke, selanjutnya. Ada juga hadis yang sifatnya mudlu atau hadis yang dibuat atau dikarang oleh orang sendiri gitu ya. Nah, ini juga sangat berbahaya. Jadi pastikan bahwa sunnah-sunnah yang dilakukan ini ada hadisnya atau hadisnya sifatnya sahih. Nah, kemudian hadis doif ini sepakat para ulama doif dan tentu tidak boleh digunakan. Nah, contoh juga hadis-hadis yang sifatnya doif gitu ya. Contohnya adalah barang siapa menceritakan sesuatu hal daripadaku padahal ia tahu bahwa itu bukan hadisku, maka orang itu termasuk golongan pendusta. Jadi hati-hati dalam kita menyampaikan hadis-hadis ya, karena dalam Bukhari Muslim dalam hadis sahih menyampaikan bahwa berhati-hati bagi yang menyampaikan cerita tapi tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, maka ia adalah golongan pendusta. Oke, selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah ijtihad. Nah, kalau ijtihad ini artinya adalah mengerahkan kemampuan atau maksimalisasi menggapai sesuatu. Artinya gampangnya ijtihad ini adalah kesepakatan para ulama yang memiliki kemampuan, potensi, dan kapasitas untuk menjelaskan hukum-hukum Allah, baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, tentunya dalam pengantar ilmu hukum fikih menerangkan mengenai ijtihad itu adalah intinya ijtihad ini adalah para ulama berkumpul bersatu untuk mendapatkan satu pencerahan gitu ya. Kemudian melihat bagaimana atau menetapkan kaidah yang sifatnya syairiyah dan kulikiyah gitu ya. Kemudian juga untuk mendapatkan hukum syara dari satu amalan yang belum ada aturan jelasnya. Ini para ulama kemudian bersepakat untuk menetapkan hukumnya. Nah, ini bisa disebut sebagai ijtihad atau kesepakatan para ulama dalam bahasa yang lebih mudah. Oke, selanjutnya. Nah, tentunya seorang mujtahid ini dalam melakukan ijtihad ini harus melakukan atau melakukan tahap-tahap, yaitu tentunya mengetahui bahasa Arab dari segi bahasa maupun terjemahan, kemudian memahami isi Al-Quran, memahami isi sunnah, masalahnya, usul fikihnya, kaidah-kaidah fikihnya, maksud-maksud syarahnya, gitu ya, atau asbabul nuzulnya, kenapa dulu ada ayat Al-Quran yang kemudian harus diinterpretasikan, asbabul nuzulnya seperti apa, kemudian seseorang tersebut juga harus bersifat adil, jujur gitu ya, kemudian berniat suci dalam menafsirkan satu peristiwa yang akan digunakan sebagai ijtihad. Selanjutnya, nah tentunya metodenya nih ada ijma, ada qiyas, ada masalah mursalah, istifan, urf, sad, dan istihab. Nanti kita akan breakdown apa aja yang dimaksud dengan metodenya. Oke. Nah, ini mungkin nanti secara detail akan kita bahas di pertemuan yang lebih dalam. Intinya ini garis besarnya aja. Kalau untuk ijma ini adalah kita menyepakati terhadap sesuatu. Sedangkan kalau kias ini kita menghubungkan satu kejadian dengan yang tidak ada nasnya terhadap kejadian yang ada nasnya. Gitu ya. Nah, ini nanti contohnya khamr diharamkan karena ada sifat memabukkan yang terdapat dalam khamr. Jadi melogikakan sesuatu kalau kias itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, tentunya untuk mendapatkan kias ini kita juga harus melihat hukum asalnya, kemudian melihat hukum yang ada di Al-Quran dan hadis, keberlakuannya, gitu ya, terus hukum terdahulunya, sebabnya, kemudian melihat asalnya, dan dilihat ada tidak hubungan hukumnya, dan ketentuan-ketentuan agama lain yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan sunnah dan hal-hal yang bersifat di dalam kitab dan di dalam as-sunnah. Oke. Ini kias juga ada 3, ada kias
aulawi, musawi, dan atwan. Nah, ini kita akan jelaskan kalau kias aulawi ini berkaitan dengan pemberlakuan hukum terhadap sesuatu yang sifatnya ini bertentangan gitu ya, atau misalkan contohnya berkata kasar kepada kedua orang tua, ini adalah kias aulawi ya. Kemudian selanjutnya ada kias musawi, ini keberlakuannya sama dengan hukum asfal karena kekuatan ilatnya sama. Contohnya membakar harta anak yatim ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tentunya tidak pantas dan kemudian muncul penetapan hukumnya sebagai perbuatan hukum yang haram. Kemudian ada kias atwan gitu ya. Ini adalah berlakunya hukum meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan. Contoh mengkiaskan apel kepada gandum dan menetapkan berlakunya riba bila dipertukarkan dengan barang yang sejenis. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya ini yang ketiga ada masalah mursaha. Ini tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Jadi apapun sebenarnya kita menyepakati bahwa selalu kita dengar ya kalau di pengajian, oh ini untuk maslahah umat. Maslahah itu maksudnya untuk kemanfaatan umat, bahwa apa-apa saja kemudian yang diijtihadkan oleh para fuqaha atau orang yang memahami hukum Islam tentunya adalah untuk masalah mursalah atau untuk kepentingan umat. Oke. Ini adalah istihsan, ini adalah menganggap sesuatu sebagai hal yang baik, contoh menjamin hak dan kewajiban gitu ya, atau menjalankan hak dan kewajiban sebagai muslim. Kemudian yang kelima adalah urf, ini adalah berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Kita akan membahas ini lebih detail tentunya dengan contoh-contoh yang relevan juga dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ini ada azariyah, ada istihab. Ini azariyah ini terhadap sesuatu yang sifatnya mubah, boleh tapi mubah, ini udah kita bahas di pertemuan 1. Kemudian ada istihab, ini adalah segala sesuatu yang selalu menyertai. Nah, gitu ya, seperti hutang piutang, tentang pemberian sanksi. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan kita. Ini ada lakukanlah kebaikan sekecil apapun karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang membawamu ke surga. Seperti tadi ya, kita membahas mengenai hadis, tapi wallahu alam kita nggak pernah tahu surga dan neraka bukan milik kita. Yang pasti lakukan hal yang terbaik. Sampai ketemu lagi mahasiswa-mahasiswi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita udah bisa Zoom atau barangkali kita bisa bertemu langsung onsite. Nah, saya mohon maaf sekali lagi karena kuliah pada hari ini saya hanya mengirimkan link Zoom. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, menulis nama dan NPM di kolom chat komen di YouTube juga di WhatsApp group. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.